Well. Kebahagiaan. Mungkin topik tentang kebahagiaan itu adalah topik yang memang pengen untuk orang lain tahu gitu. Orang lain pengen tahu gimana caranya mereka bisa bahagia. Nah, tapi mereka tuh pengen bahagia tuh dengan cara mereka tuh berusaha tersenyum atau mereka berusaha bersikap positif di depan orang lain. Nah, padahal tuh sebenarnya hal-hal kayak gini tuh malah mendekatkan mereka pada kebahagiaan yang bersifat palsu. Udahan lu ributnya. Jadi daripada ribut-ribut dah, mendingan gue kasih tahu aja deh gimana caranya kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri menurut buku Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat ini. Yang pertama, kita itu jangan berusaha. Jangan berusaha. Ya, lu nggak salah dengar kalimat itu. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan suatu pengalaman yang positif, itu kita malah akan mendapatkan pengalaman yang negatif. Begitupun sebaliknya, kalau kita belajar untuk bisa menerima suatu pengalaman yang negatif, kita nih akan mendapatkan suatu pengalaman yang positif. Gue ambil kasih contoh situasi di mana ada satu orang yang terkena masalah, di mana masalahnya itu adalah konten YouTube-nya tuh nggak gitu ramai atau mungkin agak sepi penonton istilahnya. Halo Jo, lu lagi ngapain? Woi, bangun dari tidur lu. Lu lagi ngapain sih sekarang? Ngantuk, males banget. Gue buat konten gue yang ketiga. Aduh, kayaknya soalnya gue konten. Lu lagi ngapain nih sekarang? Oh, ini sih gue cuma sebenarnya lagi bikin skrip aja buat konten lagi mau ketiga. Bikin skrip ya buat konten ketiga. Oh ya udah semangat. Di situ orang pertama itu dia itu istilahnya procrastinate atau dia menunda-nunda. Dia menunda-nunda untuk buat konten yang ketiga dia karena dia menghindari nih yang namanya kegagalan dia yang penontonnya itu yang kurang ramai itu. Memang benar di konten pertama dan kedua dia tuh dia mengalami istilahnya sedikit masalah lah karena dia itu penontonnya tuh nggak seramai itu dan tapi sebenarnya itu tuh nggak benar gitu menurut buku ini. Lu harus menghadapi penderitaan atau masalah yang lu alami gitu. Nah, yang benar itu adalah di orang kedua. Orang kedua itu dia menghadapi masalahnya dengan cara oke lah, gak apa-apa konten gue sepi di yang pertama sama yang kedua, tapi gue akan berusaha bikin konten gue yang ketiga ini lebih baik gitu eksekusinya dengan memperbaiki skrip yang gue buat. Sekarang gue akan jelasin gimana definisi dari bodo amat, karena buku ini kan adalah sebuah seni untuk bersikap bodo amat kan judulnya. Jadi bodo amat itu adalah bukan tentang lu yang bersikap acuh tak acuh atau nggak peduli. Ada sebutan untuk orang yang sikapnya itu acuh nggak acuh atau nggak peduli, yaitu psikopat. Lu nggak salah dengar, psikopat. Jadi psikopat itu digambarkan sebagai orang yang memang nggak peduli atau nggak punya empati sama sekali. Dia itu nggak bisa ngerasain emosi satupun atas kejadian-kejadian yang orang lain alami atau mungkin bahkan diri dia sendiri alami pun dia nggak bisa merasakannya. Gitu. Nah, psikopat itu tidak patut ditiru ya guys. Jadi sebenarnya kita memang manusia itu dilahirkan lah istilahnya atau memang nature-nya manusia itu adalah dia itu nggak bisa untuk nggak peduli terhadap semua hal. Pasti bahkan dari kecil sekalipun manusia tuh udah peduli terhadap banyak hal. Misalnya ketika dulu kecil mungkin ada orang yang bakal ngomong begini, aduh ma kenapa sih kenapa sih lu beliin gue topi warna biru padahal kan gue maunya yang warna merah. Nah itulah mungkin nyebelin guys kedengerannya guys, kayak anak kecil yang tantrum gitu karena salah dibeliin warna topi gitu. Tapi memang benar, itu adalah contoh dari gimana kita manusia itu terlalu peduli terhadap banyak hal sebenarnya.
Nah, tapi seiring kita bertumbuh dewasa, masalah yang datang itu semakin banyak, kita tuh jadi otomatis diharuskan untuk punya kemampuan memfilter nih masalah-masalah yang kita harus anggap penting atau hal-hal yang kita pengen pedulikan. Hidup itu adalah sebuah penderitaan. Kenapa hidup itu adalah sebuah penderitaan? Karena jawabannya simple. Semua orang itu pasti mengalami yang namanya masalah. Itu berlaku buat semua orang ya. Terlepas dari status sosialnya apapun, jabatannya apapun, itu pasti mengalami masalah. Mungkin tapi masalahnya berbeda gitu pada setiap orang. Misalnya orang yang kaya dan orang yang miskin. Nah, orang yang miskin itu masalahnya mungkin mereka kesusahan untuk bayar atau membeli kebutuhan pokok, seperti misalnya makanan. Tapi mungkin bagi orang kaya itu alah kecil lah, makan doang mah ya elah gampang. Tapi masalahnya itu mungkin dia dikejar pajak sama orang pejabat pajak gitu. Dia dikejar pajak mungkin atas mobil mewah yang dia punya. Jadi pada intinya hidup manusia tuh tidak terlepas dari yang namanya masalah. Nah, untuk tahu hal ini tuh ada seorang yang bisa dibilang tuh tokoh penting ya, mungkin dia bisa dibilang dia adalah tokoh pencipta ajaran agama Buddha. Namanya adalah Siddhartha Gautama. Nah, jadi Siddhartha Gautama tuh mencoba untuk nyari tahu nih tentang namanya penderitaan ini. Dia tuh awalnya hidup misalnya dimanja lah sama bapaknya. Dia ini dikasih semua yang dia mau. Tapi karena dia dikasih semua yang dia mau, dia tuh merasakan bahwa setiap pengalaman yang dia alami itu nggak ada nilainya gitu buat gua. Nah, hasil dia memberanikan diri atau menekadkan diri untuk turun ngelihat dari kerajaan itu, maksudnya pergi dari kerajaan itu, dia ngelihat ke jalanan nih orang-orang yang istilahnya hidupnya menderita, hidupnya mungkin kelaparan, nggak punya tempat tinggal dan lain-lain. Nah, dia juga udah ikut ngerasain juga hidup yang seperti itu. Nah, hasil dia tuh tahu bahwa hidup itu adalah suatu penderitaan sebenarnya. Tapi kan kita udah tahu nih kenapa hidup itu adalah suatu penderitaan ya. Nah, sekarang kenapa hidup itu harus mengalami penderitaan? Nah, hidup itu sebenarnya harus mengalami penderitaan karena sebenarnya tuh penderitaan itu penting guys buat kehidupan kita. Karena secara biologis penderitaan tuh akan nge-trigger otak kita untuk istilahnya punya kemampuan untuk survive dan berevolusi ke arah yang lebih baik. Karena lu tuh jadi ngerasa nggak puas gitu akan kehidupan lu yang sekarang. Misalnya gue ambil contoh, di zaman dulu mungkin setelah orang mampu menemukan api, mereka tuh merasa api ini istilahnya kan diagung-agungkan ya pada zamannya, bisa banyak kegunaannya gitu. Bahkan untuk penerangan sekalipun, ketika malam hari kan itu gelap gulita dan api itu berfungsi untuk menerangi itu. Tapi mungkin orang-orang pada zaman dulu itu gak puas dengan yang namanya api. Gue gak puas, api itu misalnya api mah dia panas, udah tau panas, dia tuh bau asapnya itu ganggu loh asapnya nih, sama dia ini ngerusak lingkungan juga. Habis itu juga api itu penerangannya tuh gak seberapa gitu, gak bisa dia buat menerangi satu ruangan. Nah, hasil mulailah ide orang untuk menemukan lampu. Kan ada penemuan lampu. Nah, lampunya itu adalah salah satunya yang kita pakai pada sekarang ini. Tadi kita udah ngomongin kenapa hidup itu harus ada penderitaannya. Nah, sekarang gue mau ngomongin pandangan atau premis orang-orang tentang kebahagiaan. Nah, jadi banyak orang berpandangan nih, kalau misalnya gue jadi kaya atau gue jadi punya jabatan yang tinggi, itu gue akan bahagia dan akan terlepas dari masalah yang gue alamin sekarang ini. Tapi sebenarnya itu adalah premis yang salah guys, dan hati-hati ya. Maksudnya lu harus cepat untuk segera sadar bahwa ini tuh gak bener gitu. Karena sejatinya hidup kita tuh gak terlepas dari yang namanya masalah, ya kan? Jadi kita tuh untuk mencapai kebahagiaan, kita tuh perlu melakukan suatu aksi atau suatu tindakan. Yaitu menurut buku ini, tindakan yang kita perlu lakukan adalah kita perlu untuk memecahkan masalah. Nah, tadi kan masalah itu gak terlepas ya dari kehidupan kita. Masalah itu juga datang silih berganti. Jadi artinya tuh dia, kalau masalah ini selesai, nanti datanglah masalah berikutnya. Nanti masalah ini selesai, datang lagi masalah selanjutnya, dan seterusnya lah. Sampai kita ini mungkin meninggalkan dunia ini. Nah, karena
masalah ini istilahnya datang berulang-ulang, maka untuk biar kita bisa bahagia di tengah hidup yang penuh masalah ini, kita harus belajar untuk memecahkan setiap masalah. Jadi ada masalah datang, kita pecahin. Ada masalah datang, kita pecahin. Dan seterusnya. Nah, ini adalah poin penutup dari video ini. Pilih medan juang lu. Tadi gue bilang bahwa kita bisa memilih hal-hal apa yang kita bisa pedulikan. Sekarang gue juga mau ngomong bahwa ternyata hal-hal yang kita mau perjuangkan itu juga bisa kita pilih. Tapi maksudnya memilih di sini adalah lu memperjuangkan sesuatu, lu pilih yang menurut lu bisa untuk jalanin resikonya. Resikonya nih worth it bagi gua, karena resiko ini akan mengantarkan gua ke kesuksesan yang gua mau, istilahnya. Nah, tapi sayangnya nggak banyak orang nih yang bisa untuk tetap mau berjuang setelah ngerasain resiko-resikonya. Tapi gua harap lu bisa semua ya yang nonton di sini. Tadi itu adalah poin terakhir dari video gua. Jadi outline besar dari video ini tuh, pertama tuh lu harus tahu bahwa namanya hidup itu gak mungkin lepas dari masalah. Nah, supaya lu bisa bahagia, lu harus bisa memecahkan masalah yang lu alamin. Dan yang ketiga, pilih medan juang lu. Karena sebenarnya semua dalam hidup itu, kita dalam memilih masalah aja kita bisa memilih, maka kita memilih medan juang, kita juga harus bisa memilih. Itu tadi adalah video gua. Buat lu yang ngerasa ada yang miss dari poin yang gua sampaikan di sini, lu bisa taruh di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tinggalin like, subscribe, share ke teman-teman kalian semua kalau lu suka dengan konten yang gua buat sekarang. Makasih guys buat yang udah nonton.